Deru angin derek, trafo berubah menjadi senjata. Kamu bahkan tidak memiliki asal surgawi kamu sendiri dan kamu berani mengatakan bahwa kamu menciptakan mantra surgawi ini? Mata King Sui dipenuhi dengan penghinaan. Dia bahkan tidak melihat jumlah besar bulu yang mencakup ribuan kilometer. Dengan satu langkah, dia tiba di depan Wang Lin dan melihat 7 baut guntur turun. Pada saat ini, baut guntur pertama menyala merah dan turun sangat cepat dari atas. Namun, saat gerendel merah turun, mata King Sui merilis cahaya merah. Sejumlah besar lampu merah melesat seperti jaring. Itu melahap baut merah guntur dalam sekejap. Mata kanan King Sui bersinar merah terang saat dia maju ke depan menuju baut kedua, guntur pembalasan ilahi oranye. Sekali lagi dia melahapnya tanpa ragu dan pembalasan ilahi oranye menghilang. Lampu merah dari mata kanan King Sui menjadi lebih kuat saat ia terus melahap sisa-sisa petir ilahi 7 warna tanpa jeda. Murid-murid Wang Lin mengontrak ketika dia menyaksikan semua petir pembalasan ilahi dimangsa oleh lampu merah dari mata kanan King Sui. Petir melengkung ke seluruh tubuh Sui King, membuatnya terlihat lebih dingin. Aura berbahaya datang dari tubuhnya, terutama dari mata kanannya. Mata kanannya juga mengeluarkan sinar merah yang tak terbayangkan yang hampir berwarna darah. Siapapun yang melihatnya akan gemetar. Guntur pembalasan ilahi ini tidak buruk. Ini dapat membantu jireamku sedikit pulih. King Sui berbalik dan menatap Wang Lin. Meskipun pandangannya masih dingin, ada sesuatu yang berbeda tentang hal itu. Panggil angin, panggil hujan, dan arsenal ajaib adalah 3 mantra pertama dari mantra guru. Sekarang perhatikan baik-baik. King Sui mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Dia menunjuk ke depan dan matanya menunjukkan sedikit nostalgia. Hanya perlu beberapa bulan bagiku untuk memahami Koltawin. Sedangkan untuk summon terrain, butuh waktu sebulan. Namun, Magical Arsenal membutuhkan waktu lebih dari 1 abad untuk dipahami sepenuhnya. King Sui menghela nafas ketika tangan kanannya membentuk segel dan melambai. Sebuah cahaya kristal tampak diam-diam muncul ketika dia melambaikan tangannya. Itu menyebabkan senjata yang tak terhitung jumlahnya dari mantra darah dewa untuk segera berhenti. Saat Wang Lin menyaksikan, dia melihat cahaya kristal membelah menjadi lebih banyak cahaya. Salah satu dari mereka berubah menjadi orang tua. Ketika lelaki tua itu muncul, aura kematian yang pekat datang dari tubuhnya, tetapi energi asal yang kuat datang dari tubuhnya juga. Ini menyebabkan lelaki tua itu mengeluarkan perasaan aneh. Kultivator kuno Meng Mu. Aku membunuh kultivator ini sebelum memasuki alam celestial. Pada saat ini, cahaya kristal lain menyala dan menghilang. Seorang pemuda muncul. Pemuda itu terlihat sangat tampan dan juga mengeluarkan aura kematian yang kuat. Namun, ada juga niat membunuh yang kuat datang darinya. Kultivator kuno Kang Ran. Aku membunuh kultivator ini sebelum memasuki alam celestial. Kultivator kuno Lu Jie. Aku membunuh kultivator ini sebelum memasuki alam celestial. Saat King Sui berbicara, semua lampu kristal menghilang dan berubah menjadi angka yang berbeda. Masing-masing dipenuhi dengan aura kematian, tetapi mereka semua mengeluarkan aura yang mengguncang pikiran Wang Lin. Langit-langit peringkat 8 Chen Feng. Aku membunuh orang ini dalam pertempuran alam surgawi. Peringkat 8 langit-langit Rodei. Aku membunuh wanita ini di pertempuran gurun. Peringkat 3 Raja Langit Sheng Tianho. Aku membunuh orang ini dalam pertempuran di Wind Celestial Realm. Peringkat 7 Raja Surgawi Yun Meng. Aku membunuh wanita ini dalam pertempuran untuk supremasi. Mata King Sui penuh dengan nostalgia. Ketika dia berbicara, satu jiwa ilusi demi satu muncul. Tidak hanya ini menyebabkan mata Wang Lin melebar, bahkan Dewa Darah pun terkejut. Secara khusus, jiwa-jiwa langit semua dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan dendam. Seolah-olah mereka semua mati tetapi dipenuhi dengan keluhan dan menolak untuk memasuki siklus reinkarnasi. Saat mereka muncul, seolah-olah tempat ini telah menjadi api penyucian. Peringkat 9 Raja Surgawi Yao Hai King. Aku membunuh orang ini menggunakan mantra selat aliran tersebar. Jiwa surgawi yang mirip dengan Dewa Darah muncul, dan tubuhnya dipenuhi aura kematian. Saat dia muncul, ekspresi darah dewa berubah sangat. Dewa Surgawi peringkat 1 Liu Yun. Aku membunuh orangnya dalam pertempuran melawan Dewa Langit Angin. Rain Realm peringkat alam langit 3 Dewa Surgawi Cao De. Aku membunuh orang ini dalam invasi alam surgawi. Peringkat 5 Dewa Langit Chen Han. Aku membunuh orang ini dalam pemberontakan. Angin alam surga peringkat 7 Dewa Surgawi Guru Huohan. Aku membunuh orang ini dalam pertempuran Pasage kuno. Rain Celestial Realm peringkat 9 klon pertama Lord Celestial King Shuang. Aku membunuh klonnya dalam perang alam guntur dan hujan. Satu persatu, lampu kristal menghilang, dan satu persatu, muncul angka. Semua dari mereka sangat realistis dan berisi niat membunuh dan keluhan yang tak terbayangkan yang memenuhi dunia. Dalam dan seketika, jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi King Sui. Wang Lin tidak meragukan identitas orang-orang ini. Gelombang besar muncul di hatinya ketika dia melihat sosok King Shuang. Aku telah membunuh terlalu banyak dalam hidupku. Mantra arsenal sihir ini mengharuskan aku untuk memperbaiki semua pembunuhan yang telah aku lakukan dengan mengekstraksi jiwa mereka dari siklus reinkarnasi. Lalu aku memurnikan jiwa mereka menjadi bagian dari diriku.
Baru saat itu Magic Arsenal mencapai penyelesaian kecil. Suara King Sui sangat tenang, tapi ada niat membunuh yang mengerikan dalam ketenangan ini. Bahkan Wang Lin dikejutkan oleh catatan pertempuran King Sui. Wajah Dewa Darah tanpa jejak darah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Magic Arsenal Kaisar Surgawi Bai Fan dalam catatan keluarga begitu menakutkan. Kaisar Kekaisaran Celestial macam apa ini? Dia jelas adalah Dewa Iblis. Dewa Darah dengan cepat mundur. Segala sesuatu yang terjadi membuat kulit kepalanya menggeliat. Catatan keluarga memang memiliki bagian tentang leluhur langit Yao Hai King. Meskipun samar, tidak ada yang menyebutkan bahwa dia mati untuk Dewa Langit King Sui. Saat dia mundur, mata darah dewa berubah merah darah dan cahaya iblis muncul di antara alisnya, dan dia berteriak, "Tumbuhan, serang!" Senjata yang dibentuk oleh bulu yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerbu ke arah jiwa surgawi. Pada saat ini, gemuruh datang dari mana-mana dalam ribuan kilometer, membentuk badai yang tak terbayangkan yang menyapu cakrawala. Tingkat pertempuran ini memengaruhi seluruh domain selatan. Runtuhnya bintang telah memasuki keadaan yang tidak terkendali. Raungan konstan bergema di seluruh domain selatan. Jika ini berlangsung terlalu lama, sebuah bencana akan terjadi, dan itu tidak akan terhindarkan. Yao Yun telah mundur terus-menerus. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya iblis, menahan tekanan di belakang Dewa Darah. Namun, kultivasinya kurang, sehingga terus-menerus terluka. Dia menjadi putus asa, dan bahkan iblis di dalam tubuhnya akan runtuh. Suara gemuruh bergema ketika mantra darah dewa terus hancur. Tak satu pun dari bulu yang telah berubah menjadi senjata bisa menolak sama sekali, jadi mereka semua hancur. Ketika Dewa Darah mundur, jiwa surgawi muncul di hadapannya dan meledak. Kekuatan kuat dari ledakan itu menabrak tubuh Blood God. Itu bukan hanya satu, jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Blood God. Niat membunuh yang menggetarkan surga yang berkumpul menyebabkan rasa takut muncul di mata darah dewa untuk pertama kalinya. Sudah lama sejak dia merasakan ancaman kematian. Darah dewa takut pada beberapa jiwa yang dulunya adalah Raja Surgawi karena masing-masing dari mereka memiliki aura yang mengerikan. Jika itu hanya salah satu dari mereka, Dewa Darah dapat dengan mudah menghancurkan itu, dan bahkan dua tidak akan menjadi masalah. Namun, dia saat ini terluka, jadi dia tidak bisa membantu tetapi berakhir dalam keadaan menyesal. King Sui, apakah kamu akan membunuhku? Ekspresi darah dewa ganas ketika dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Sejumlah besar energi asal yang bisa meruntuhkan langit dan mengubah hukum mulai berkumpul seperti orang gila. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Dengan satu langkah, King Sui melangkah maju dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Energi dingin segera berkumpul dan membentuk massa udara hitam. Dewa Darah mengungkapkan pandangan yang menentukan saat ia mundur dan tiba di sebelah Yao Yun. Tangan kanannya menunjuk di antara mata Yao Yun. Mata Yao Yun tiba-tiba melotot dan tubuhnya cepat menyusut. Seolah-olah jiwa dan daging asalnya dengan cepat diserap oleh benda di dalam tubuhnya. Teriakan menyedihkan datang dari mulutnya dan matanya menjadi merah. Namun, pada saat ini, kebingungan di matanya telah menghilang dan mengungkapkan kejelasan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bayangan iblis kuno muncul di atas kepalanya. Itu jauh lebih padat daripada sebelumnya karena baru saja menelan beberapa tonik. Dengan cepat terbang keluar dari tubuh Yao Yun. Selama proses ini, tubuh Yao Yun hancur lebih cepat karena dia hanya kulit dan tulang. Dagingnya, energi asal, dan bahkan jiwa asal telah dimakan oleh iblis kuno. Mata Yun Yun menjadi lebih sadar dan dia menunjukkan senyum yang menyedihkan. Dia ingat kenangan yang tidak dapat dia temukan selama ribuan tahun. Keluarga Yao tidak ada lagi, tubuhnya jatuh dari bintang-bintang. Ketika dia jatuh, jiwa dari iblis kuno bergegas keluar. Itu membawa aura iblis yang kuat ketika memasuki tubuh Dewa Darah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika Dewa Darah menyerap roh iblis kuno, tubuhnya mengeluarkan aura iblis yang kuat. Matanya bersinar saat dia melambaikan lengan bajunya dan merobek kekosongan. Ada suara robek saat retakan panjang muncul dan lampu kuno perlahan melayang keluar. King Sui, karena kau mencari kematian, maka jangan salahkan ini tua manusia karena membunuh Celestial. Ekspresi darah dewa itu mengerikan, dan tubuh ilusi raksasa iblis kuno yang tingginya beberapa meter muncul di depannya. Matanya merah darah saat dia melihat King Sui dan menderu pelan. Ekspresi King Sui masih acuh tak acuh. Dia tidak melihat Dewa Darah, dia menatap sosok iblis yang keluar dari tubuh Dewa Darah, dan matanya menjadi dingin. Mata kanannya merah, warnanya merah padam dan mengeluarkan niat membunuh. Dengan satu langkah, King Sui keluar. Kabut hitam di tangannya tiba-tiba melebar hingga 30 kaki dan terbang menuju Dewa Darah. Wajah Dewa Darah ganas saat ia menunjuk ke lampu kuno. Dia bukan satu-satunya yang bergerak, iblis kuno juga menunjuk ke lampu kuno. Masih ada nyala api yang menyala di dalam lampu kuno. Tidak jauh, mata Wang Lin terkunci ke lampu kuno sejak saat itu muncul. Dia bisa dengan jelas melihat bayangan seorang wanita yang berjuang di jantung lampu kuno. Perasaan sedih sepertinya menyebar dari nyala api. Dengan ujung jari darah dewa, api di dalam lampu kuno tumbuh dengan hebat. Kemudian bayangan iblis besar yang besar tiba-tiba meledak dari lampu kuno. Setan kuno itu tampak hampir persis sama dengan bayangan iblis di sekitar Dewa Darah.
Namun, aura kuat yang tak terbayangkan jauh lebih kuat daripada aura iblis di sekitar Dewa Darah. Itu seperti membandingkan kunang-kunang dan bulan yang cerah. Ini adalah tubuh asli. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia tercerahkan. Benda di dalam lampu kuno adalah tubuh iblis kuno yang asli. Adapun hal-hal di dalam Dewa Darah dan Yao Yun, mereka adalah klon iblis kuno. Darah dewa meraung dengan ganas, api iblis yang memangsa dewa. Saat dia meraung, nyala api dari lampu kuno menyebar dan tubuh iblis kuno yang sebenarnya keluar. Pada saat ini, sejumlah besar energi iblis menyebar. Bahkan seluruh wilayah selatan diselimuti energi iblis yang padat. Seolah-olah aura kuno dari zaman purba telah terbangun di antara bintang-bintang. Energi iblis menyebabkan energi asal dari semua kultivator di domain selatan menjadi tidak stabil. Beberapa binatang buas di planet kultivasi menjadi sangat bersemangat dan menyerap energi iblis seperti orang gila. Saat iblis kuno menyerbunya, tubuhnya menjadi terbakar. Cakar besarnya mencapai ke arah King Sui. Cakar ini mengandung aura yang lebih kuat daripada hukum, semua hukum menghilang sebelum cakar ini. Api di sekeliling tubuhnya adalah api iblis yang tidak dapat dibedakan yang telah terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dapat membakar apapun di dunia. Mata King Sui mengungkapkan sebuah ekspresi serius ketika dia bergegas keluar dan melemparkan kabut hitam di tangannya. Pada saat yang sama, mata kanannya bersinar merah. Dia menggunakan Ji-Realm tanpa ragu-ragu. Sinar petir merah keluar dari matanya dan menyerbu keluar. Saat Ji-Realm muncul, semua debu mundur dan semua makhluk merasa takut. Pada saat ini, energi iblis segera runtuh dan menghilang sebelum kekuatan ini. Seolah-olah energi iblis itu tidak ada sebelum alam Ji. Petir merah membawa aura yang menakutkan dan berisi semua pembantaian dalam kehidupan King Sui. Itu menciptakan badai yang bergerak sangat cepat menuju iblis yang keluar dari lampu kuno. Mata iblis kuno itu menunjukkan ekspresi kaget. Itu tidak tersentak saat meraih Ji-Realm. Pada saat ini, raungan menggelegar mulai bergema. Cakar kanan iblis kuno segera runtuh ketika Ji-Realm memasuki tubuhnya. Keruntuhan ini tidak berhenti di cakar dan menyebar ke seluruh tubuh iblis kuno. Dalam sekejap, seluruh tubuh iblis kuno runtuh. Namun, saat iblis kuno itu roboh, nyala api di dalam lampu kuno menyala dengan intens dan bayangan iblis kuno terkondensasi sekali lagi. Meskipun lebih redup dari sebelumnya, ada lampu merah berkedip di antara alisnya. Jika seseorang melihat dari dekat, seseorang akan melihat bahwa lampu merah adalah Realm Ji. Semua mantra di dunia ini berasal dari klan iblis kuno aku. Hanya yang ini, yang berisi jejak kekuatan surga, bukan milik klan iblis kuno aku. Namun, kekuatan ini sekarang milikku. Sebuah suara kuno bergema di antara bintang-bintang. Mata iblis kuno memancarkan cahaya iblis. Lampu merah di antara alisnya menyala dan menembakkan sinar petir ke arah King Sui. Namun, saat kilat merah muncul, itu runtuh dari tatapan oleh King Sui. Gelombang kejut yang diciptakan oleh keruntuhan dengan cepat menyebar. Ekspresi King Sui dingin ketika dia mengangkat tangannya dan dengan tenang berkata, Su Mu, perhatikan baik-baik, ini mantra keempat guru, pegunungan hancur. Mata iblis kuno dipenuhi dengan energi iblis karena dengan cepat mundur dan meraih Dewa Darah. Segera memasuki tubuh Blood God, menyebabkan teriakan kesakitan datang dari mulut Blood God. Pembuluh darah di wajah Blood God menggembung, membuatnya mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Seolah-olah dia mengalami rasa sakit yang menyayat hati. Rambutnya bergerak tanpa angin dan dengan cepat mengembang. Kemudian dua tanduk ilusi muncul di kepalanya. Pada saat yang sama, lampu hijau menutupi tubuhnya. Sekarang dia tidak lagi terlihat seperti manusia dan terlihat seperti iblis kuno. Energi iblis yang kuat datang dari tubuhnya. Mata darah dewa tidak lagi fokus, hanya cahaya iblis. Dia meraung dan menyerang King Sui. Ekspresi King Sui serius dan mata kanannya memancarkan cahaya merah yang intens. Tepat saat dia hendak menyerang, ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba mendongak. Bahkan Wang Lin segera mengangkat kepalanya. Samar-samar dia merasakan sumber energi asal dari atas. Energi ini tidak kuat, tapi Wang Lin punya perasaan bahwa hanya satu pemikiran dari aura ini sudah cukup baginya untuk hancur menjadi energi asal. Ini adalah langkah ketiga. Wang Lin ekspresinya sangat berubah. Bahkan Blood God, yang sudah gila, langsung mengangkat kepalanya saat ini, dan ekspresinya berubah. Cukup, suara tenang perlahan muncul dari bintang-bintang. Kemudian sosok yang terbentuk oleh cahaya bintang yang tak terhitung muncul di antara King Sui dan Dewa Darah. Saat sosok ilusi muncul, dia mengangkat tangannya dan secara acak melambai pada Dewa Darah. Dewa Darah segera batuk seteguk darah dan iblis kuno tersingkir dari tubuh Dewa Darah. Wajah iblis kuno dipenuhi dengan kejutan ketika dia menatap sosok ilusi itu. Setan kuno, aku tidak keberatan kamu meminjam keluarga Yao untuk memulihkan tubuh kamu, aku tidak peduli. Namun, jika kamu menyebabkan pembantaian di Al-Haven Star System dan memengaruhi pertempuran melawan Alliance Star System, maka aku tidak keberatan memadamkan api iblis kamu yang tidak dapat dibedakan. Suara orang ini tenang, tetapi itu berisi aura yang bisa mengejutkan hati seseorang. Pada saat ini, Wang Lin merasa telah kembali 1000 tahun, dia mengalami perasaan melihat seorang kultivator ketika dia masih fana. Kuat. Sangat kuat.
Tidak dapat menolak, tidak bisa menolak, bahkan pikiran yang keras harus dipadamkan sepenuhnya. Ketika kamu mendengar kalimat ini, kamu harus patuh. Dewa Langit King Sui, alam langit telah hancur, dan ini adalah sistem bintang Al-Heaven. Sosok ilusi berbalik dan memandang King Sui. Tatapan ini seperti tatapan Dao, itu tidak memiliki kekuatan, tetapi menyebabkan serangkaian keributan di sekitar King Sui. Seolah-olah bahkan surga harus menyerah pada suara ini. Itu tidak akan membiarkan perlawanan. Mata King Sui masih dingin saat dia menatap sosok ilusi. Setelah waktu yang lama, dia mendengus dingin dan tidak berbicara. Bayangan ilusi kabur dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas penampilan sosok itu. Setelah dia berbicara, dia merentangkan lengannya dan cahaya kristal memenuhi area itu. Ketika murid-murid Wang Lin menyusut, ruang yang runtuh di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan dikembalikan ke normal. Tidak hanya itu, ketika cahaya kristal berangsur-angsur pergi, semua kehancuran yang terjadi di domain selatan terbalik. Bahkan energi iblis yang diserap oleh beberapa binatang buas di beberapa planet kultivasi menghilang secara diam-diam. Jika kalian berdua terus bertarung, aku akan membunuh kalian berdua. Setelah meninggalkan kata-kata tenang itu, cahaya kristal menghilang seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Namun, kata-kata terakhir itu bisa menyebabkan makhluk apapun merasa takut. Hanya sebagian dari niat membunuh orang itu dilepaskan, namun itu sudah cukup bagi dunia untuk mengubah warna. Jika semua itu dilepaskan, maka bintang-bintang tidak akan ada lagi. Darah Dewa diam-diam merenung sejenak sebelum meraih lampu kuno. Dia bahkan tidak melihat King Sui saat dia bergabung dengan dunia dan menghilang. King Sui dan Wang Lin adalah dua orang yang tersisa. Wang Lin masih belum pulih dari keterkejutannya. Kejutan ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ia lupakan. Wang Lin sangat yakin bahwa bayangan ilusi adalah kultivator langkah ketiga. Orang itu telah muncul tanpa fluktuasi sedikitpun, dan perasaan teror dari jiwanya begitu kuat sehingga tidak hilang sama sekali. Seolah-olah dia hanya perlu satu pemikiran untuk menyebabkan seluruh domain selatan runtuh. Wang Lin tutup matanya. Setelah waktu yang lama, dia menekan kejutan di hatinya, menggenggam tangannya ke arah King Sui, dan berkata, "Terima kasih. Aku akan selamanya ingat bahwa senior menyelamatkanku." Mata King Sui menatap bintang-bintang yang jauh dan matanya dipenuhi dengan melankolis. Setelah waktu yang lama, melankolis menghilang sebelum dia memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Jangan berterima kasih padaku. Aku tidak peduli bagaimana kamu belajar Call the Wind, tetapi karena kamu mempelajarinya, kamu adalah murid lintas generasi dari tuanku. Aku, King Sui, tidak memiliki ikatan apapun dalam sistem ini. Bertemu dengan kamu adalah pengaturan Tuan aku. Kamu belum membentuk asal surgawi kamu, dan tanpa kolam surgawi, kamu tidak dapat membentuk asal surgawi kamu. Sekarang dengan Thunder Celestial Temple 108 kompetisi gelar langit, 36 Heaven Celestials memiliki hak untuk mengakses kolam surgawi. Kamu harus berjuang untuk itu. Jika kamu bisa sukses, maka aku akan mengajarimu memanggil Terrain and Magical Arsenal. Jika tidak, maka kamu tidak memiliki nasib dengan dua mantra surgawi ini. Aku pernah menyelamatkan kamu satu kali, dan itu bisa dianggap aku memenuhi karma yang kamu miliki bersama guru. Lakukan yang terbaik." King Sui memandang Wang Lin. Setelah ragu-ragu sedikit, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Setetes kristal-kristal es terbentuk dan melayang di depan Wang Lin. "Objek ini berisi 3 penggunaan summon terrain, gunakan untuk melindungi dirimu." King Sui berbalik, berjalan menuju kekosongan, dan perlahan-lahan menghilang. Sesaat sebelum dia menghilang, melankolis di matanya menjadi lebih kuat dan dia bergumam. Orang itu lebih kuat dari Tuan. Namun, dia memberikan familiar merasa. "Aku pasti pernah melihatnya sebelumnya." Wang Lin memandang sosok King Sui yang pergi dan diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum dia menggenggam tangannya ke arah itu. Dia meraih kristal es dan kemudian menghilang tanpa jejak. Orang itu harus menjadi kultivator langkah ketiga. Ada kultivator yang luar biasa di dalam sistem bintang Al-Heaven. Wang Lin dengan cepat menuju ke tempat keluarga Liuan. "Aku hanya tidak tahu apakah ada kultivator langkah ketiga di aliansi Star System. Orang ini terlalu kuat, bahkan kultivator Nirvana Shatterer tidak akan bisa menolak." Sosok Wang Lin bergerak melalui bintang-bintang dan matanya bersinar. "Namun, aku telah melihat arah ke yang ketiga langkah dari surga yang menentang manik." Mata Wang Lin semakin bersinar saat dia bergerak melintasi ruang menggunakan spatial bending. Ada sebuah planet kultivasi di sistem jarak jauh di domain selatan. Planet ini bernama Annihilation. Dahulu kala, bukan saja terkenal di domain selatan, tapi juga terkenal di sistem bintang Al-Heaven. Keluarga dengan batasan yang diwarisi dari zaman kuno, keluarga Li. Dengan penguasaan pembatasan pemusnahan, keluarga Li sangat kuat dan nama mereka pernah mengguncang Al-Heaven Star System. Namun, dengan menurunnya keluarga dan pembatasan pemusnahan yang bocor, keluarga Li jatuh dari kekuasaan. Tidak ada satupun kejayaan keluarga Li yang tersisa. Ingatan itu terkubur dan tidak lagi bersinar. Saat keluarga Li layu, bahkan ingatan orang-orang tentangnya menjadi buram, seolah-olah itu tidak ada lagi. Penghancuran planet telah menjadi tidak berpenghuni, tidak ada kultivator yang datang ke sini.
Jika bukan karena pembatasan yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh keluarga Li, mereka bahkan tidak akan mampu mempertahankan kehancuran planet. Di dalam rumah keluarga Li di planet Annihilation, Li Yuan berdiri menatap ke kejauhan. Kakak Su, bukannya aku tidak ingin membantumu dengan keluarga Yao memburumu, itu karena aku tidak bisa melakukan apapun. Wajah Li Yuan pahit. Dia bersedia membantu, tetapi dengan tingkat kultivasinya, tidak hanya dia tidak akan membantu, dia benar-benar akan menjadi beban. Dia sangat berterima kasih kepada Su Mu untuk apa yang terjadi di Thunder Celestial Realm, terutama fakta bahwa Su Mu telah mengirimnya keluar dan tinggal di belakang. Setelah menghela nafas, Li Yuan berdiri dan berjalan keluar ruangan. Dia menatap langit dan semua yang terjadi di Thunder Celestial Realm melintas di kepalanya. Brother Su, jika kamu bisa datang, aku akan mengajarkan hati pembatasan pemusnahan kepada kamu tanpa syarat. Yuan bergumam, matanya tiba-tiba melebar. Dia menatap langit dan matanya menjadi penuh kejutan. Riak muncul di langit dan mulai menyebar. Seolah-olah langit telah menjadi genangan air. Sosok Wang Lin keluar dari riak. Dia melayang di udara dan segera melihat Li Yuan. Dia tersenyum dan melangkah maju. Di dalam aula leluhur keluarga Li, ada kolam hitam. Wang Lin dan Li Yuan sedang duduk di kolam air, dan aura dingin keluar dari pusaran air di dalam kolam. Namun, pusaran air ini sangat lemah. Saat mengitari mereka berdua, itu menciptakan riak. Sementara Li Yuan menutup matanya, cahaya hitam keluar dari antara alisnya. Cahaya berubah menjadi garis hitam yang memasuki kolam. Saat garis hitam ini menyentuh kolam, itu seperti naga yang memasuki laut, menyebabkan riak yang lebih besar muncul. Wang Lin duduk berhadapan dengan Li Yuan. Keduanya telah berkultivasi di sini selama 3 hari. Wang Lin telah tiba 3 hari yang lalu dan menyusul Li Yuan. Kemudian Li Yuan mengundang Wang Lin di sini untuk mewarisi hati pembatasan Annihilation. Hanya dengan hati pembatasan bisa pembatasan Annihilation menampilkan kekuatan sebenarnya. Namun, warisan dari hati pembatas hanya dapat dilakukan di aula leluhur keluarga Li. Garis hitam yang berasal dari Li Yuan memasuki kolam dan menghilang seolah-olah mereka telah menjadi bagian dari kolam. Pada saat yang sama, air hitam berkumpul di dekat Wang Lin dan akhirnya mengembun di antara kedua alisnya. Seiring berjalannya waktu, Li Yuan mulai mengungkapkan ekspresi kelelahan. Warisan hati pembatasan biasanya dilakukan oleh leluhur ketika mereka hampir mati. Saat ini, untuk membayar kembali Wang Lin, ia tidak ragu-ragu untuk membagi setengah dari hati batasan dan memberikan kepada Wang Lin. Pada hari kelima, Li Yuan tampak jauh lebih tua. Seolah-olah 5 hari ini sudah 50 tahun. Cahaya hitam di antara alisnya telah redup dan sangat lemah karena lebih dari setengahnya masuk ke kolam. Pusaran air di dalam kolam menjadi lebih intens. Saat terus berputar, secara bertahap tumbuh menjadi badai. Li Yuan menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari kolam dan duduk. Dia memandang Wang Lin di dalam air dan bergumam, "Saudara Su, aku telah membalas kebaikan kamu." Dia menutup mata merahnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi kelelahan dan dia mulai berkultivasi. Untuk membayar Wang Lin, dia telah memberi terlalu banyak. Memberikan sebagian besar dari jantung pembatasnya telah menyebabkan keterampilan pembatasannya menurun banyak. Sementara Wang Lin duduk di dalam genangan air, pusaran air menjadi semakin kuat. Pada hari ke-6, badai terbentuk, menyebabkan air naik dan mengelilingi Wang Lin. Penyebaran energi dingin, menyebabkan embun beku muncul dan beberapa kolam membeku. Ketika ia berada di bawah air hitam yang terus-menerus berputar hitam, garis masuk di antara alis Wang Lin, membentuk pola bunga kompleks dan lapisan bermerek demi lapisan. Saat ini, Wang Lin tampaknya memasuki keadaan yang sangat misterius. Segala sesuatu tentang pembatasan pemusnahan muncul dalam benaknya dan mulai membandingkan dan menyatu dengan pengetahuan sebelumnya tentang pembatasan. Ketika garis-garis hitam mencapnya, berbagai misteri pembatasan menjadi lebih dalam di hatinya. Pada hari ke-9, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan pusaran air hitam di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Air tersebar ke segala arah, diikuti oleh ledakan energi dingin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan batasan yang tak terhitung melintas di matanya. Seolah-olah dia bisa melihat semua batasan di dunia. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Semua air hitam yang berserakan gemetar dan mengembun di dalam telapak tangannya menjadi bola hitam. Bola mengeluarkan cahaya hitam dan aura dingin. Tampaknya menyelimuti seluruh aula dalam aura dingin. Saat menatap bola hitam, Wang Lin menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan menampar tasnya. Sejumlah besar tanah terbang keluar. Tanah ini dikumpulkan olehnya di alam surga guntur di bawah bimbingan Li Yuan. Wang Lin melambaikan tangannya dan semua tanah masuk ke dalam bola hitam. Bola hitam itu secara bertahap memadat. Pada saat yang sama, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal esensi. Ketika menyentuh bola hitam, itu bersinar terang. Bola hitam secara bertahap menyusut dan berubah bentuk di depan mata Wang Lin sampai kompas segi 8. Setiap generasi keturunan pembatasan pemusnahan harus memiliki kompas pembatasan jantung mereka sendiri. Selamat, Saudara Su. Li Yun membuka matanya yang lelah dan tersenyum. Itu adalah senyum yang sangat tulus tanpa kepalsuan. Kompas di dalam tangan Wang Lin memasuki telapak tangannya.
Itu bergerak melalui tubuhnya dan melintas di antara alisnya sebelum menghilang. Wang Lin melangkah ke samping Li Yuan dan menggenggam tangannya. Terima kasih banyak, Brother Li. Li Yuan samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu seperti ini, Brother Su. Kamu adalah dermawan keluarga Li aku, jadi wajar bagi aku untuk melakukan ini. Apa yang akan dilakukan Brother Su selanjutnya? Wang Lin merenung. Beberapa hari yang lalu, ketika dia tiba di planet Annihilation dan bertemu Li Yuan, dia telah mendengar banyak hal dari Li Yuan. Dia bahkan mengetahui tentang gelarnya Master Demon. Berpikir tentang apa yang dikatakan Li Yuan, bahwa pertempuran 108 surgawi kuil surgawi Thunder akan menggunakan 4 domain sebagai arena, hati Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Tidak hanya untuk 2 mantra surgawi besar yang disebutkan oleh King Sui tetapi juga janji dari keluarga Siang dari planet Donglin. 36 surga surgawi akan menerima janji dari guntur kuil surgawi dan 2 keluarga kultivasi dengan warisan dari zaman kuno. Mata Wang Lin bersinar dan dia bertanya, apakah saudara Li tertarik untuk memperjuangkan salah satu dari 108 gelar surgawi? Li Yuan merenung. Setelah sekian lama, dia dengan masam tersenyum. Akan sia-sia untuk pergi dengan tingkat kultivasi aku saat ini. Aku sedang bersiap untuk pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk menerobos ke tahap Illusory Inn. Mata Li Yuan dipenuhi dengan tekad saat dia berbicara. Dia harus berusaha keras untuk melakukan terobosan apapun yang membawa kemuliaan bagi keluarganya. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, dengan bakat Brother Li, terobosan hanya masalah waktu. Dia merenungkan sedikit sebelum dia menabrak tasnya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Kemudian dia mengukir mantra asal guntur di dalam. Saudara Li, ada metode kultivasi di dalam batu giok ini. Jika kamu dengan hati-hati mengolahnya, maka kesempatan kamu untuk membuat terobosan akan meningkat banyak. Li Yun mengambil batu giok. Setelah melihat lebih dekat, dia terkejut. Meskipun keluarga Li memiliki warisan dari zaman kuno, banyak dari mereka yang hilang. Mereka satu-satunya hal yang tersisa adalah pembatasan pemusnahan. Faktanya, mereka sekarang lebih rendah dari keluarga kultivasi bersama. Meskipun mantra asal guntur dari kuil surgawi guntur tidak berharga, itu masih jarang. Dia mengangguk dan berkata, Saudaraku Su, aku tidak akan bersusah payah mengucapkan terima kasih, karena hanya kita berdua. Jika suatu hari aku memiliki terobosan, aku akan menemukan kamu. Kami berdua bisa mengembara bintang-bintang seperti 2 langit. Ini akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Wang Lin tersenyum dan berkata, Saudara Li, selamat tinggal. Dengan itu, dia maju selangkah. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Kuil surga guntur akan memberikan 108 gelar surgawi. Keempat domain itu akan menjadi arena untuk kompetisi yang sengit. Ini adalah pertama kalinya gelar langit diberikan sejak alam surgawi runtuh. Ada juga Dewa Langit King Sui, yang akan mengajarkan mantra surgawi. Selain itu, ada janji dari 2 keluarga kuno dan keluarga misterius dari masa purba yang memberikan hak untuk menggunakan kolam celestial. Semua ini telah mendorong kompetisi gelar celestial ke puncak. Mereka menggunakan kompetisi gelar celestial untuk membawa niat pertempuran seluruh sistem bintang Alhaven ke puncaknya sebelum pertempuran melawan sistem bintang aliansi. Keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dari keempat domain akan mengirim orang ke arena yang ditunjuk. Kemudian, dengan messenger dari Thunder Celestial Temple sebagai juri, 108 orang akan dipilih dari setiap domain untuk dikirim ke Thunder Celestial Temple untuk kompetisi terakhir. Domain selatan, salah satu dari 3 planet utama, api planet bumi. Ruang yang ribuan kilometer jauhnya dari planet ini diselimuti cahaya yang terang. Ribuan kilometer jauhnya adalah area yang dipenuhi oleh para petani yang tak terhitung jumlahnya. Medan perang untuk domain selatan ada di sini. Ribuan kilometer jauhnya, ada batu biru yang tak terhitung jumlahnya mengambang. Ada satu atau beberapa orang duduk di setiap batu. Batu-batu biru tersebar di seluruh area. Batu-batu biru disiapkan oleh domain selatan untuk semua orang yang ingin menonton kompetisi. Saat ini tidak kurang dari puluhan ribu kultivator tersebar di antara batu-batu biru. Tingkat kultivasi mereka sangat bervariasi, meskipun sebagian besar dari mereka adalah kultivator pada langkah pertama. Selain menemani anggota keluarga mereka yang datang untuk kompetisi, mereka juga datang untuk memperluas pandangan mereka dengan melihat beberapa mantra surgawi. Ada banyak batu merah di antara batu biru yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kultivator yang duduk di satu mata bersinar dengan niat pertempuran. Inilah orang-orang yang memperoleh hak untuk memperjuangkan gelar surgawi di domain selatan. Ada sekitar 300 hingga 400 batu merah. 108 orang yang akan memiliki hak untuk pergi ke Thunder Celestial Temple akan dipilih dari mereka. Pada saat ini, di dalam medan perang yang lebarnya ribuan kilometer, 2 kultivator sedang bertarung. Berbagai mantra memenuhi daerah itu, dan kedua belah pihak dicocokkan secara merata. Semua penonton menyaksikan dengan seksama, terutama mereka yang akan bertempur berikutnya, mereka menyaksikan dengan lebih saksama. Tentu saja, ada kultivator yang hanya melirik dan menarik pandangan mereka. Jelas bahwa pertempuran semacam ini tidak dapat menarik minat mereka. San Konglie adalah salah satunya. Keluarga San adalah keluarga besar. San Konglie adalah junior terbaik dari keluarga San.
Persyaratan keluarganya baginya untuk mendapatkan 10 teratas dalam kompetisi domain selatan. Top 10. Jika tidak ada yang salah, maka itu ada di tas. Tatapan sengit Zhang Konglie menyapu daerah itu dan mendarat di sebuah batu merah. Di batu merah itu duduk Sheng Honghu yang matanya tertutup. Dia sepertinya memperhatikan tatapan Zhang Konglie dan membuka matanya. Keduanya tersenyum satu sama lain dan menarik pandangan mereka. Ketika Sheng Honghu menarik pandangannya, dia melihat ke dalam. Jarak dengan ekspresi suram. Dia awalnya ingin membantu tuannya ketika dia tahu bahwa keluarga Yao sedang memburunya. Namun, leluhur keluarga Sheng Hong secara pribadi keluar untuk menghentikannya. Meskipun Sheng Honghu tidak mau, dia akhirnya harus menyerah. Namun, dia tidak bisa menahan cibiran. Keluarga Yao benar-benar mencari kematian mereka sendiri dengan memprovokasi tuannya. Meskipun, masalah yang terjadi kemudian berada di luar harapan Sheng Honghu. Tuannya berulang kali menyerang keluarga Yao, membunuh banyak kultivator, dan mendapatkan gelar Master Demon. Pada akhirnya, pertempuran yang mengguncang bumi di domain utara membuat nama Su Mu bergema di seluruh sistem bintang Al-Heaven. Meskipun semua ini tampak terkenal di permukaan, itu sangat berbeda dengan kesan yang dimiliki Sheng Honghu. Dia sangat diam untuk waktu yang lama, mengingat semuanya dari sebelumnya, dan hatinya terasa pahit. Dengan kecerdasan Sheng Honghu, dia memiliki spekulasi. Aku khawatir Su Mu tidak sekuat yang aku bayangkan, aku khawatir tingkat kultivasinya lebih rendah dari milik aku. Tidak peduli seberapa rajinnya dia dalam meningkatkan kultivasinya, paling tidak dia berada di puncak korporeal yang seperti aku. Sayang. Hati Sheng Honghu terasa sangat kompleks ketika dia menarik pandangannya dari kekosongan. Hati Zhang Konglie juga sangat kompleks bersama dengan Sheng Honghu. Dia secerdas Sheng Honghu, dan ketika berita Wang Lin diburu oleh keluarga Yao sampai kepadanya, dia secara bertahap menyadari kebenaran. Hatinya juga dipenuhi dengan kepahitan. Su Mu. Sayangnya, aku tidak berharap bahkan aku, Zhang Konglie, untuk memiliki hari di mana aku tertipu. Bukannya aku tidak bisa melihat melalui kultivasinya, itu karena tidak ada yang bisa dilihat, itu hanya tingkat kultivasinya. Dia pasti memiliki perjumpaan yang beruntung untuk mencapai korporeal yang di alam surga guntur dan tidak menyembunyikan kultivasinya seperti yang aku kira. Bahkan sekarang orang ini pasti masih berada di tahap korporeal yang... Aku salah tentang dia. Zhang Konglie menghela nafas dan dipenuhi dengan kekecewaan. San Yun sedang duduk di atas batu biru di belakang Zhang Konglie. Ketika dia melihat dia mengerutkan kening, dia menghela nafas. Dia mengerti betul bahwa sepupunya memikirkan tentang senior. Selama periode waktu ini, nama senior telah menjadi terkenal di Al-Heaven Star System. Setiap kali dia ingat apa yang terjadi di Thunder Celestial Realm, dia akan merasa terkejut. Jika bukan karena senior yang memimpin, dia pasti sudah mati. Ada lagi batu merah dengan Tang Yanfeng duduk di atasnya. Dia melihat ini dan mendengus dingin tetapi tidak berbicara. Zhang Konglie, Sheng Honghu, dan Tang Yanfeng terkenal di domain selatan. Mereka dinamai tiga musibah domain selatan. Selain pemirsa dari berbagai keluarga kultivasi, ada juga beberapa orang di sini yang bertanggung jawab untuk mengelola pertempuran. 3 dari mereka datang dari Thunder Celestial Temple. 2 dari 3 mengenakan jubah hijau dan mata mereka dingin saat mereka menyaksikan semuanya. Salah satu dari mereka sudah sangat tua dan mengenakan jubah ungu. Matanya terpejam seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun yang terjadi di hadapannya. 2 utusan berjubah hijau dari kuil surga guntur sangat hormat kepada tetua berjubah ungu. Bahkan nenek moyang sekitar domain selatan sangat menghormatinya. Selain mereka bertiga, ada juga berbagai leluhur keluarga kultivasi di domain selatan. Orang-orang ini duduk di atas batu putih. Ada sangat sedikit batu putih, kurang dari 10, tetapi setiap orang yang duduk di atasnya sangat terkenal. Namun, nenek moyang keluarga Sheng Hong dan Lai Yunzi tidak ada di sini. Pertempuran di dalam arena secara bertahap akan berakhir. 2 keluarga kultivasi yang terlibat semua dengan hati-hati melihat ke medan perang. Beberapa saat kemudian, salah satu tubuh pejuang menggigil saat mantra menghantam tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Ketika dia melihat lawannya mengejarnya, dia menghela nafas dan berkata, "Aku mengakui kekalahan." Tawa datang dari orang yang mengejarnya. Dia berbalik dan berhenti mengejar. Sebuah bayangan muncul di dalam arena, itu adalah salah satu kurir Thunder Celestial Temple berjubah hijau. Dia muncul dengan kilat saat dia menyapu arena dan dengan tenang berkata, "Lie menang." Sama seperti pertempuran yang terjadi di luar planet bumi api, sosok Wang Lin muncul dalam kehampaan ratusan ribu kilometer jauhnya. Matanya dingin ketika dia melihat ke kejauhan. Li Yuan mengatakan bahwa kompetisi domain selatan diatur untuk diadakan di planet Earth Flame. Setiap peserta membutuhkan token kualifikasi dari domain selatan untuk berpartisipasi. Jika seseorang tidak memiliki token, ia tidak diizinkan masuk, dan begitu dimulai, area dalam jarak 100.000 km akan disegel. Jika kamu terlambat, kamu tidak diizinkan masuk. Wang Lin mendengus dingin dan mengambil langkah ke depan. Riak muncul di bawah kakinya, dan setelah langkah kedua, ia menghilang. Dalam 100.000 km dari planet Earth Flame, ada para kultivator yang duduk dengan jarak 10.000 km.
Mereka membentuk cincin yang mengelilingi planet bumi api dan mencegah orang luar masuk. Helai energi spiritual keluar dari mereka, dan mereka terhubung erat, membentuk jaringan. Saat posisi satu orang berubah, itu akan segera dirasakan oleh yang lain. Meng Lin saat ini duduk di antara bintang-bintang dengan kemarahan yang tinggal di hatinya. Dia adalah seseorang dari keluarga Meng dari planet Earth Flame. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengamati mantra surgawi yang digunakan selama kompetisi. Namun, dia dikirim jauh-jauh ke sini, jadi dia sangat marah. Memikirkan bagaimana rekan-rekannya bersukacita dalam ketidakberuntungannya ketika mereka tahu dia dikirim untuk menjaga di sini, dia menjadi lebih muram dan tidak bisa menenangkan diri untuk berkultivasi tidak peduli apa. Jika aku bisa melihat berbagai mantra langit yang digunakan dalam kompetisi gelar surgawi ini, terutama yang ada di bencana selatan domain, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi aku. Sial! Meng Lin menghela napas gelap. Nya hanya pada tahap akhir transformasi jiwa dan tidak dapat mengambil langkah terakhir ke tahap ascendan. Lalu murid-muridnya tiba-tiba menyusut saat dia menatap lurus ke depan. Tiba-tiba muncul riak 1000 kaki dari Meng Lin. Saat riak menyebar, seseorang keluar. Orang ini memakai pakaian putih dan rambut hitamnya bergerak tanpa angin. Secara khusus, mata orang ini sangat cemerlang. Saat Meng Lin bertemu mata itu, dia merasa seolah-olah baut petir yang tak terhitung jumlahnya telah meledak dalam pikirannya. Jiwa asalnya hampir runtuh dan energi spiritualnya bocor langsung keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia kehilangan kesadaran. Sosok Wang Lin berkedip dan berjalan melewati Meng Lin. Tidak sampai Wang Lin berada jauh, Meng Lin kembali sadar. Dia dipenuhi dengan kebingungan ketika dia melihat ke belakang tetapi tidak melihat apa-apa. Aneh, mengapa aku baru saja memasuki trans? Meng Lin menggaruk kepalanya dan tidak bisa memikirkan alasan. Setelah menghela nafas, dia mulai berkultivasi. Anehnya, kali ini ia berhasil dan mulai berkultivasi setelah beberapa saat. Wang Lin tidak bergabung dengan dunia ketika dia berada dalam jarak 100.000 km dari planet Earth Flame. Sebaliknya, dia berjalan selangkah demi selangkah dan menjadi semakin cepat. Alasan dia tidak bergabung dengan dunia dan menggunakan spatial bending adalah karena pertempuran ini sangat penting baginya. Melalui setiap langkah itu, jantungnya tenang dan matanya sangat tenang. Ada perasaan niat bertarung yang tumbuh lebih kuat dengan setiap langkah saat dia menekan ke depan. Niat pertempuran ini meningkat seperti orang gila ketika Wang Lin bergerak maju. Pada akhirnya, itu membentuk badai di belakang Wang Lin. Badai ini terlalu kuat karena berisi semua maksud pertempuran Wang Lin. Dari 108 judul langit, aku ingin salah satu dari 36 judul surga surgawi, bukan 72 judul langit bumi. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia harus menang. Untuk bersaing memperebutkan 108 gelar celestial, ini hanya langkah pertama. Dia harus mendapatkan kualifikasi di domain selatan sebelum dia benar-benar bisa bersaing. Badai yang diciptakan oleh niat pertempuran menyebar seperti orang gila. Aura mengejutkan ini samar-samar bergabung dengan dunia dan ada ikan hitam dan ikan putih berputar di dalam badai. Badai ini menutupi puluhan ribu kilometer dan terus berkembang. Niat pertempuran datang dari hati Wang Lin. Saat ini hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Rambutnya yang hitam berkibar-kibar, dan pada saat ini, dia terlihat seperti iblis surgawi. Putih di pakaiannya tidak menunjukkan salju putih tetapi putih tulang. Tidak hanya apakah Wang Lin harus menang, dia harus menang sepenuhnya. Hanya kemudian dia memiliki kualifikasi untuk keluarga Siang untuk menganggapnya serius ketika dia mencari mereka. Wan Er, niat pertempuran di dalam mata Wang Lin mencapai puncaknya. Namun, ada sedikit kesedihan dalam niat pertempuran ini, dan kesedihan ini datang dari Wan Er-nya. Dia masih ingat ilusi seluruh dunia runtuh di sekitarnya ketika air mata terakhir Lim Wan jatuh. Perasaan kesedihan dan kesepian yang terisolasi itu. Dia tidak pernah bisa melupakan bahwa ketika dia mencapai tahap ascendan dia akan menentang surga karena keperkasaan emosi yang dia tolak untuk menyerah. Datang ke Alhaven Star System dan menjalani semua pertempuran sejauh ini adalah untuk kebangkitan Wan Er. Kata-kata dari wanita dari keluarga Siang itu seperti petir yang tak terhitung bergema di benaknya. Itulah alasan mendasar dia datang ke Alhaven Star System. Dia tidak bisa kalah. Ada juga tes King Sui. Wang Lin tidak akan membiarkan dirinya kalah. Sambil memegang keyakinan yang kuat dan niat pertempuran yang tak terkalahkan ini, energi asal Wang Lin berputar-putar seperti orang gila. Badai di belakangnya tumbuh dan ikan yin dan yang berputar lebih cepat. Niat pertempuran yang kuat ini menyebar sangat gila dan menggema dalam jarak 10.000 km dari planet Earth Flame. Wang Lin berjalan selangkah demi selangkah dan secara bertahap bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Dia beberapa kali lebih cepat daripada guntur, daripada meteor, dan bahkan seberkas cahaya. Pada kecepatan ini, Wang Lin langsung dibebankan ke area dalam jarak 30.000 km dari planet Earth Flame. Pada saat ini, kedua kultivator yang sedang bertarung segera menjadi pucat dan dipenuhi dengan teror, mereka bahkan lupa tentang saling membunuh. Mereka menoleh ke arah sumber apa yang membuat mereka merasa sangat ketakutan. Saat ini, tidak hanya mereka berdua, tetapi ekspresi hampir semua orang dalam jarak 10.000 km berubah saat mereka melihat ke kejauhan.
Bahkan dua kurir berjubah biru dari Thunder Celestial Temple merasakan jantung mereka berdebar kencang, dan semua darah di dalam tubuh mereka sepertinya telah membeku. Hanya energi asal mereka yang bergerak sangat gila di dalam tubuh mereka. Seolah-olah mereka tidak akan bisa menolak sama sekali jika mereka tidak melakukan ini. Nenek moyang keluarga kultivasi semuanya membuka mata mereka dari kultivasi mereka. Mereka menatap ke kejauhan dan mata mereka berbinar kaget. Sungguh pertempuran yang kuat. Jika mereka merasakan ini, maka tidak perlu berbicara tentang orang lain. Semua anggota keluarga kultivasi yang menonton semua terkejut ketika mereka melihat ke kejauhan. Energi spiritual di dalam tubuh mereka mulai aktif seperti orang gila tanpa kendali mereka. Ketika dihadapkan dengan niat pertempuran yang luas dan tak terbayangkan ini, jika mereka tidak melakukan ini, hati mereka tidak akan bisa menahannya. Niat pertempuran ini terlalu kuat, intens, dan terlalu sombong. Pertempuran. Niat pertempuran tanpa akhir tampaknya membentuk kata, pertempuran, yang bergema di telinga semua sekitarnya. Kultivator. Meskipun kata ini diam, itu bergetar di dalam pikiran semua kultivator. Orang-orang dengan kultivasi yang lemah segera mengeluarkan darah dan menderita luka-luka. Ketika mereka kalah dalam niat pertempuran ini, pikiran yang tak tertahankan terbentuk di pikiran mereka. Mata Sheng Hu melotot dan dia tiba-tiba berdiri naik. Perasaan tak tertahankan mengalir keluar dari lubuk jiwanya seperti banjir. Dalam benaknya, seolah-olah ada binatang primordial berjalan dari kejauhan. Niat pertempuran tanpa akhir ini membuat darahnya mendidih. Seolah-olah dia menahan napas, dan jika dia tidak membiarkannya keluar, dia akan terluka. Ini bukan titik kunci. Poin kuncinya adalah ada perasaan yang sangat akrab di dalam niat pertempuran itu. Aura yang dikombinasikan dengan kepahitan di hatinya menyebabkan perasaan kompleks untuk mengisi tubuhnya. Dihormati. Tuan. Tubuh Sheng Hu bergetar. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah dikecewakan, bahwa dia telah kehilangan kepercayaan pada tuannya, dia pikir dirinya tertipu olehnya. Namun, pada saat ini, kekuatan muncul di dalam tubuhnya yang membuatnya bersemangat sekali lagi, tapi kali ini ada sedikit keengganan. Mengaum. Sheng Hu mengeluarkan raungan yang mengelilingi tubuhnya. Aura ini menyerap semua emosi kompleks di dalam dirinya dan akhirnya berubah menjadi niat pertempuran juga. Niat pertempuran ini melesat seperti naga besar. Bukan hanya dia. Pada saat ini, Zhang Kongli juga berdiri dan menatap ke depan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi Su Mu seperti yang dilakukan Sheng Hu, tetapi dari aura yang akrab dia rasakan di dalam niat pertempuran, dia memiliki spekulasi. Membawa tekanan dari niat pertempuran ini dan sifat keras kepala keluarga San, dia seperti pedang yang tidak terhunus. Niat pertempuran mengerikan juga meledak darinya setelah Sheng Hu melepaskan niat tempurnya. Niat pertempuran ini juga berubah menjadi seekor naga, tapi itu adalah naga energi pedang, dan itu keluar dari tubuhnya. Tang Yanfeng perlahan berdiri saat niat membunuh yang kuat meledak dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya melesat seperti kilat ke arah mana niat pertempuran itu berasal. Matanya dingin dan niat membunuhnya menghancurkan bumi. Niat membunuh dan niat bertarung ini menyatu untuk membentuk badai. Ini menyatu dengan niat pertempuran Sheng Hu dan San Kongli dan melesat keluar untuk menghadapi niat pertempuran yang datang ke arah mereka. Di bawah tekanan ini, ketiga ini bukan satu-satunya yang niat perangnya dinyalakan. Beberapa saat kemudian, puluhan niat bertarung melesat dengan aura keras seperti guntur. Adegan ini mengejutkan semua kultivator di sekitarnya. Hanya pria tua berjubah ungu dari kuil surga guntur masih tenang. Matanya tertutup dan tidak ada perubahan. Berbagai badai yang dibentuk oleh niat pertempuran dibebankan ke depan dan bertabrakan dengan niat pertempuran Wang Lin. Ledakan terjadi selama tabrakan, membuatnya seolah-olah seluruh ruang dalam puluhan ribu kilometer dari daerah ini bergetar. Wang Lin, berpakaian putih, perlahan-lahan ditutup selangkah demi selangkah. Ketika dia tiba, niat pertempuran yang dikirim ke arahnya perlahan-lahan ditekan. Tatapannya yang dingin, niat membunuh, dan niat pertempuran yang mengerikan itu tanpa ampun menekan mereka semua. Raungan bergema saat Tang Yanfeng menyerbu. Pedang merah memancarkan energi pedang yang mengejutkan muncul di tangannya. Saat energi asalnya berputar di dalam tubuhnya, berbagai mantra muncul di sekitarnya. Mereka berubah menjadi teratai merah dan dibebankan ke Wang Lin. Di belakangnya ada beberapa kultivator yang tidak akan tertindas oleh niat pertempuran ini, dan mereka dibebankan ke Wang Lin. Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin dan dia mengambil langkah. Dia mengangkat tangan kanannya dan energi asal di dalam tubuhnya mengalir keluar seperti badai. Kultivasi Nirvana Skrier tahap awalnya mengalir keluar dari tubuh Wang Lin dan menyapu daerah itu. Saat energi asalnya menyebar dengan sangat gila, mata Tang Yanfeng mengungkapkan jejak teror. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang di depannya akan menembus tahap korporeal yang dan mencapai tahap Nirvana Skrier. Sama seperti matanya mengungkapkan teror, Wang Lin tiba dan menembakkan Heaven Li Chop. Itu bertabrakan dengan pedang merah Tang Yanfeng, menyebabkannya hancur, dan fragmen-fragmennya terhempas kembali. Tang Yanfeng berseru ketika dua jari Wang Lin membentuk pedang dan menerobos semua mantra Tang Yanfeng. Semua lotus merah di sekitar Tang Yanfeng runtuh. Ketika ledakan bergema, dua jari Wang Lin tidak berhenti, mereka langsung menekan dada Tang Yanfeng.
Ada ledakan dan kemudian Tang Yanfeng batuk darah dan terbanting ke belakang. Suara letupan datang dari tubuhnya dan guntur juga meledak. Jiwa asalnya terluka dan dia terlempar jauh. Semua ini terjadi dalam sekejap, tak terbayangkan cepat. Dengan kultivasi Nirvana Skrier tahap awal, Wang Lin memukul mundur puncak kultivator korporeal yang tidak berusaha sama sekali. Jika dia berniat untuk membunuh, maka Tang Yanfeng akan mati. Dia menarik jarinya dan kemudian mata ketiga terbuka dan sinar tembakan ringan. Wang Lin berbalik ke arah semua kultivator yang mengikuti Tang Yanfeng. Ekspresi semua kultivator itu berubah ketika mantra mereka kembali ke energi asal. Semua dari mereka batuk darah dan terlempar ke belakang. Mata Wang Lin dingin ketika dia perlahan berkata, dari 108 tempat kualifikasi yang dimiliki domain selatan, aku, Su Emyu, ingin tempat pertama. Di antara para kultivator di sekitarnya, seseorang segera berseru, Su Emyu. Master Setan Su Emyu. Dia adalah Su Emyu, aku pribadi pernah melihatnya sendiri.